Halo, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tes MBTI. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa apa sih tes MBTI itu? Nah, tes MBTI atau The Myers-Briggs Type Indicator atau biasa disingkat menjadi MBTI adalah metode pengukuran yang digunakan untuk membaca kepribadian seseorang, khususnya untuk memahami bagaimana seseorang menilai sesuatu dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas dalam materi kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga adalah fakta-fakta, yang keempat adalah argumentasi, dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, pada saat ini kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu latar belakang sejarah tes MBTI. Nah, tes kepribadian MBTI diciptakan oleh Catherine Cook Briggs dan sang anak yang bernama Isabel Briggs Myers. Keduanya juga terinspirasi dari Carl Jung yang mengemukakan ada 4 prinsip psikologis manusia. Awalnya, Briggs melakukan penelitian mengenai kepribadian pada tahun 1917. Nah, dalam penelitian tersebut, dia melihat bahwa ada perbedaan kepribadian dari masing-masing anggota keluarganya. Nah, Briggs juga berpedoman pada buku terjemahan dari Carl Jung yang bertajuk Psychological Types yang dirilis pada tahun 1923. Nah, kehadiran tes kepribadian MBTI ini rupanya menarik perhatian masyarakat. Pada tahun 1962, Myers dan Briggs menerbitkan buku manual pembuatan MBTI. Selama berjalannya waktu, banyak dukungan yang mengalir, seperti berasal dari Michigan State, UC Berkeley, dan University of Florida. Nah, salah satu jenis tes psikologi yang paling populer adalah tes Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Nah, tes MBTI ini telah diambil oleh lebih dari 2 juta orang setiap tahunnya. Nah, tes tersebut dengan mudah diakses melalui berbagai situs di internet. Nah, pada saat ini kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu dasar teori yang digunakan dalam tes MBTI. Nah, tes MBTI ini menggunakan teori personality type dari Carl Gustav Jung sebagai dasar untuk melakukan pengujian. Nah, teori Jung percaya bahwa meskipun manusia menunjukkan kepribadian dan perilaku yang acak dan sangat beragam, ada beberapa pola-pola tertentu yang dapat diamati. Nah, pengamatan terhadap pola-pola tersebut kemudian menghasilkan beberapa tipe kepribadian. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu fakta-fakta yang ditemukan di berbagai sumber terkait validitas tes. Nah, meskipun tes MBTI ini sangat populer di kalangan masyarakat, tetapi nyatanya tes ini tidak begitu valid. Banyak psikolog yang menganggap MBTI ini masih diragukan kevaliditasannya. Nah, seperti menurut Adam Grant, ahli psikologi organisasi dari University of Pennsylvania, mengungkapkan bahwa tes MBTI sebenarnya itu tidak valid, dikarenakan tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa hasil tes tersebut benar. Selanjutnya, Grant mengungkapkan bahwa hasil tes MBTI tidak bisa memprediksi secara tepat mengenai kondisi kognitif seseorang. Meski begitu, tidak sedikit juga di kalangan anak muda yang memakai tes ini untuk sekedar bertanya kepada temannya mengenai kondisi kognitif seseorang. Kita masuk pada pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu argumentasi saya mengenai kevaliditan dan kehandalan dari tes MBTI tersebut. Nah, menurut saya, tes MBTI ini adalah salah satu tes yang sangat populer. Nah, saking populernya, sampai tes ini sering dipakai dalam salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pencari kerja. Nah, meskipun begitu, tes ini pun tidak benar-benar valid karena tidak ada bukti yang mendukung kevaliditan dari tes tersebut. Nah, seperti ada situs-situs online yang menyediakan tes MBTI ini, seperti
menentukan jalur karir, jodoh, calon karyawan, dan lain sebagainya. Nah, jika itu kita pikirkan dengan logika berpikir manusia, itu adalah sebuah tes yang tidak masuk akal. Nah, tes MBTI ini juga tidak konsisten, padahal seharusnya tes seperti ini harus konsisten karena berbicara soal karakter kepribadian yang cenderung menetap. Saat ini kita masuk dalam kesimpulan. Nah, tes MBTI ini merupakan tes yang tidak benar-benar akurat karena tidak memiliki bukti yang pas. Jika ditanya percaya atau tidak, tentu menurut saya tidak percaya, apalagi untuk menentukan hal-hal penting dan krusial seperti menentukan karir, menentukan calon karyawan, jodoh, dan lain sebagainya. Nah, tetapi apabila jika timbul pertanyaan, apakah MBTI ini berguna atau tidak? Maka jawabannya adalah tentu berguna, terutama untuk orang-orang yang tidak mempunyai self-knowledge yang baik dan beneran atau benar-benar tidak tahu bahwa dirinya ini seperti apa. Nah, itulah tadi materi yang telah saya bahas, yaitu tentang tes MBTI. Semoga materi ini boleh bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.